Aku Intan. Aku Vere, kami mahasiswa Arsitektur Lanskap Angkatan 22. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai struktur, fungsi, dan dinamika dalam ekologi lanskap. Selamat menyaksikan! Lingkungan merupakan tempat berinteraksi antar makhluk hidup dengan tempat tinggal, baik berupa biotik maupun abiotik. Ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya disebut dengan ekologi. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan merupakan permasalahan ekologi. Komponen utama dalam ekologi adalah ekosistem. Ekosistem merupakan satuan fungsional dasar dalam ekologi, karena ekosistem meliputi makhluk hidup dengan lingkungan organisme atau komunitas biotik dan lingkungan abiotik. Masing-masing akan mempengaruhi sifat-sifat lainnya, dan keduanya perlu untuk memelihara kehidupan sehingga terjadi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian alam di bumi ini. Struktur. Structure. Struktur merupakan hubungan spasial dalam suatu ruang yang di dalamnya terdapat ekosistem-ekosistem yang berbeda. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem pemukiman, dan ekosistem penduduk. Di dalam ekosistem terdapat rantai makanan. Di dalamnya terdapat ekosistem kunci yakni produsen. Di ekosistem sawah terdapat produsen yakni padi. Kemudian padi dimakan oleh hewan herbivora contohnya tikus. Lalu tikus dimakan oleh hewan karnivora, contohnya di sini adalah ular sebagai konsumen kedua. Selanjutnya ular dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga yang merupakan hewan karnivora. Kemudian elang diuraikan oleh bakteri pengurai ataupun jamur. Fungsi dapat diartikan sebagai interaksi antara elemen spasial, atau dapat diartikan interaksi antar sesama ekosistem. Misalnya saja dalam sebuah kawasan terdapat ekosistem sawah dan ekosistem pemukiman. Kedua ekosistem tersebut dapat saling berinteraksi. Contoh nyata dalam kehidupan kita, tikus yang berasal dari ekosistem sawah itu berpindah atau hanya bermain-main ke ekosistem pemukiman. Di pemukiman tersebut, tikus berkembang biak dengan jumlah yang banyak, lalu kembali lagi menyerang sawah sebagai hama. Disitulah adanya interaksi sawah dengan pemukiman. Didukung dengan jarak yang dekat, tikus dapat dengan mudah berpindah antara kawasan sawah dengan pemukiman. Dinamika atau perubahan. Proses ekologi mengakibatkan upaya kelestarian lingkungan berpusat pada keseimbangan lingkungan, yakni adanya keberlanjutan interaksi antar komponen walaupun mengalami perubahan struktur dan perubahan fungsi. Ini menunjukkan bahwa ekologi tidak hanya membahas interaksi semata, tetapi juga dinamika komponen-komponen yang berinteraksi. Salah satu bentuk dinamika populasi adalah pertumbuhan populasi, yaitu menyangkut kemampuan untuk menambah jumlah individu. Misalnya tahun 1990, populasi ular sawah di suatu ekosistem sawah terdapat 50 ekor. Kemudian pada tahun 2000, populasinya meningkat menjadi 120 ekor. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa selama 10 tahun, terjadi penambahan jumlah ular sawah sebanyak 70 ekor atau rata-rata 7 ekor setiap tahunnya. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor abiotik maupun biotik. Simpulan dari video ini, interaksi tidak hanya terjadi antara organisme yang satu dengan yang lainnya, tetapi juga antara organisme dengan lingkungannya. Keterkaitan ini menghasilkan hubungan timbal balik dalam bentuk pengaruh lingkungan terhadap organisme dan pengaruh organisme terhadap lingkungan. Pemahaman terkait organisme, lingkungan, dan interaksi yang terbentuk sekaligus dinamika yang berkembang dibahas secara menyeluruh dalam ekologi. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan pengeditan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton atau teman-teman sekalian.